Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kali ini saya ditemani oleh Pak Irfan ya. Selamat sore Pak Irfan. Selamat sore Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi ini Pak Irfan ini adalah pimpinan di sini ya, di Asabi ya. Teman-teman, ini Asabi ini adalah ruang lingkup dari Agricon juga. Seperti yang terlihat di sini ada Eco Green. Ini adalah salah satu produksi atau produk dari Asabi itu sendiri. Baik, Pak Irfan, bisa dikenalin nggak ke pemirsa? Ya. Pak Irfan ini sebagai apa di sini dan seperti apa? Ya, oke, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya ya. Ini sore yang cerah kebetulan di kebun kami di Asabi Farm ya. Jadi kebetulan saya ini diberi amanah ataupun tanggung jawab untuk mengkoordinir kebun showcase yang ada di Asabi ini. Jadi ini adalah kebun showcase Asabi. Kita namakan Asabi Farm karena ini adalah kebun showcase sekaligus memang kebun produksi untuk sayuran hidroponik. Hidroponik. Jadi kebetulan kalau secara tanggung jawab saya sebagai sales manager di Asabi ini, tetapi juga karena kami adalah organisasi yang tidak terlalu besar sehingga saya juga ikut handle terkait aspek teknis maupun perencanaan semacam itu. Oh gitu. Enggak. Jadi dari hulu ke hilir gitu. Boleh dikatakan semacam itu. Luar biasa. Gitu. Kalau boleh tahu Pak Irfan sudah berapa tahun di sini? Sejak tahun berapa itu? Di Asabi saya sudah menginjak di 4 tahun. 4 tahun. Berarti 2000 ya 2020. 2019 ya masuk. 2019 mulai ke Asabi. Asabi kan 2025 loh. Ya, hampir 6 tahun ya. Hampir 6 tahun ya. Hampir 6 tahun. Oke, baik. Dulu kan saya pernah kemarin nih di Asabi itu syuting 2023. Oh iya, betul. Dan sampai sekarang masih begini. Masih Pak Irfan yang kelola, masih istiqomah ya. Luar biasa. Nah, terus bisa dijelasin nggak ruang lingkup Asabi ini apa sih? Ya. Jadi Asabi ini adalah bagian dari Agricon Group. Bagian dari Agricon Group yang head office-nya di di Bogor ya. Nah, Asabi ini adalah salah satu anak perusahaan dari Agricon Group yang membidangi bisnis terkait urban farming. Jadi urban farming kemudian pertanian modern semacam itu. Jadi secara produk portfolio kami memang kami awalnya bergerak di bidang konstruksi greenhouse. Jadi konstruksi greenhouse. Jadi dari mulai perencanaan, kemudian desain, kemudian pembuatan, fabrikasi di kami, kemudian instalasi sampai proses handover dengan customer. Jadi itu dari awal sampai akhir ya. Terkait greenhouse, termasuk sistem di dalamnya. Ada sistem mau hidroponik NFT misalkan dengan sistem pipa ataupun guli, maupun di dalam greenhouse-nya berupa sistem drip irrigation. Jadi berupa irigasi tetes untuk tanaman-tanaman buah. Yang di belakang itu ya. Semacam di belakang itu. Yang dia nyiram sendiri itu. Kemudian ada yang nyiram sendiri juga gitu. Sprinkler ya. Jadi itu salah satu produk portfolio dari Asabi ya. Kemudian selain greenhouse ini juga kami install terkait sistem irigasi. Sistem irigasi untuk baik itu untuk greenhouse, untuk tanaman di dalam greenhouse maupun di open field. Jadi irigasi untuk tanaman-tanaman di kebun, kemudian di halaman taman, kemudian di kebun-kebun buah maupun di kebun perkebunan ya, kopi, kakao dan sebagainya. Oh gitu. Itu terkait untuk sistem irigasi. Jadi irigasinya juga dari mulai instalasi sampai proses handover dengan customer gitu. Nah, selain irigasi, kami juga mempunyai satu produk turunan dari greenhouse. Jadi kita membuat rumah pengering, Pak. Rumah pengering. Jadi rumah pengering itu sebetulnya bentukan dari greenhouse, tetapi kita modifikasi menjadi rumah pengering. Untuk pengeringan komoditi pertanian tentunya. Oh gitu. Ada gabah, kemudian ada jagung. Ada juga tempatnya di sini maksudnya? Ada kita mock-up contohnya yang kecil di sini. Oh gitu. Jadi untuk untuk penjemuran komoditi pertanian maupun perikanan bahkan kelautan juga. Oh sampai ke situ? Betul. Jadi waktu itu kami pernah membuat rumah pengering untuk penjemuran cangkang rajungan, Pak. Oh. Jadi cangkang rajungan itu
dikeringkan. Yang selama ini kan memang jadi limbah ya. Tetapi ternyata bisa jadi apa itu? Kalau harus dikeringkan, kemudian setelah dikeringkan itu dibuat tepung. Jadi digiling ya, digiling menjadi tepung. Dan itu kan kandungan kitosan namanya ya, kandungan kitosan yang ada di dalam cangkang rajungan tadi ya. Itu bisa digunakan untuk pupuk, kemudian untuk kosmetik. Oh bisa itu? Ya bisa juga. Sehingga itu komoditi ekspor. Jadi biasa. Kebetulan klien kami, customer kami juga memang bergerak di bidang rajungan ekspor. Gitu. Daging rajungannya. Daging rajungannya. Tetapi sampahnya juga. Cangkangnya ini ternyata mereka bisa olah menjadi gitu. Yang saya baru tahu itu. Iya. Luar biasa ya. Betul. Dan mereka mempunyai kesan yang baik dengan pengeringan itu karena hemat energi, karena kan tidak menggunakan alat pemanas ya. Jadi murni menggunakan sinar matahari. Oke, baik. Nah, sekarang kalau dari sisi ini nih, saya tertarik dengan hidroponik. Hidroponik ya. Apa sih perbedaan hidroponik dengan sayuran biasanya gitu? Itu yang pertama dari sisi perbedaannya apa, terus dari cara memproduksinya itu. Ya, lebih ribet nggak sih? Ya, gimana tuh ceritain? Jadi kalau yang membedakan sayuran hidroponik dengan yang non hidroponik ya ataupun konvensional. Jadi dengan sistem hidroponik ini kita menggunakannya media tanamnya tidak berupa tanah, Pak. Tapi larutan nutrisi. Larutan nutrisi. Ya, jadi kita proses semainya juga di media rock wool namanya, yang semacam spons ya. Mungkin di sini juga bisa dilihat nih bekas sponsnya yang utuh. Oh gitu. Sponsnya ini ya? Ini. Jadi awalnya tuh sponsnya utuh kotak ya, kemudian itu kita jadi sengaja nggak dilepas supaya tetap segar gitu. Betul, betul. Iya. Karena tidak menggunakan tanah, maka ini sebagai penggantinya rock wool ini, tempat menempelnya akar-akar tanaman. Dan karena tidak menggunakan tanah, maka untuk kesehatan lebih untuk kesehatan gimana dari sisi? Untuk kesehatan ini tentunya lebih sehat ya. Lebih sehat karena apa? Karena ini lebih higienis. Yang pertama, ini kan tidak terpapar non kimia lah ya, atau gimana? Kalau kimia sih mungkin masih ya, karena kan kami masih menggunakan menggunakan kimia ya. Walaupun secara konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dari yang sayuran yang ada di konvensional. Yang kadang pakai obat segala macam kan, disemprot gitu. Kemudian kita kan pengairannya tidak menggunakan pengairan yang dari selokan lah ataupun sungai kah, yang notabene-nya mungkin mengandung bakteri atau apa ya, kemungkinan masuk ke sana. Benar-benar sterilkan ya. Lebih higienis gitu. Oke. Kemudian dari sisi pola tanamnya, dengan sistem hidroponik ini kita bisa nanam terus-menerus, Pak. Oh gitu. Kalau di konvensional kan beres panen kan kita nyangkul lagi ya. Olah tanah, kemudian membuat guludan kah ataupun membersihkan dari gulmanya, dari rumput-rumputnya. Kalau ini kita memanen pagi, siangnya sudah kita bisa tanamin lagi. Jadi semacam plant factory lah. Jadi pabrik tanaman semacam gitu. Sehingga panen tanam lagi. Sehingga secara produktivitas lahan ataupun areanya lebih tinggi dibandingkan lahan-lahan biasa. Sekarang dari sisi harga. Oke, dari sisi harga. Ya, itu beda dengan beda. Tentunya beda. Ini lebih mahal memang dibandingkan dengan sayuran konvensional. Bocoran dong berapa? Ini contoh aja. Bocoran. Misalkan kalau misalkan ini kan paket nih. Ya, biasa dikirim kemana nih, Pak? Kalau yang begini nih. Kalau ini kita jual ke supermarket. Ya, kayak Superindo gitu, kayak kemudian Hypermart ataupun modern market lah terutama. Jadi untuk kemasan packing ini kan 1/4 kilo, 250 gram. 250 gram itu kisarannya di angka 15.000 sampai 16.000. 15.000. Ya, luar biasa pemirsa, 15.000 untuk satu packing. Tapi dengan terbayar lah dengan higienisnya, dengan sehatnya gitu kan. Ya. Masyarakat juga sudah teredukasi kok dengan itu, bisa memilah gitu. Ada yang memang memilih mereka mau beli yang mana. Ya, betul. Karena juga ternyata setelah kita ikuti ya, segmen market itu cukup besar untuk pasar hidroponik ya. Terutama memang untuk segmen market yang kelas menengah sampai atas ya. Bahkan waktu pandemi COVID, dengan adanya kesadaran kesehatan, higienis dan sebagainya,
trennya sayuran hidroponik tuh langsung melejit. Langsung. Ya. Mereka kemudian omset naik dong penjualan. Omset naik waktu itu, termasuk hidroponiknya juga berangkatnya. Jadi setelah COVID selesai pandeminya, ternyata memang kesadaran itu muncul ya. Maksudnya tuh kesadaran tetap bertahan. Iya, bertahan. Bahwa ternyata memang betul ada perbaikan lah dengan adanya asupan yang baik, dengan sayuran yang sehat, efek itu. Oke. Ini Pak Irfan, saya melihat Pak Irfan ini kayaknya concern ya sampai dipercaya untuk mengelola. Boleh tahu dong bocorannya Pak Irfan ini secara akademis pendidikan gitu. Kan kita pengen tahu juga nih, kayaknya lebih kayak apa ya? Kayak saya lihat Pak Irfan ini kayak bukan bekerja tapi kayak menjalani hobi gitu. kayak bahasanya ini sesuatu yang saya senangi, ya kan? Jadi orang lain kan boleh memilih mau kemana-kemana, tapi kayaknya nyaman gitu. Coba gimana? Ya, alhamdulillah ya. Saya mungkin salah satu dari kelompok teman-teman yang lain yang sebidang dalam background dan pekerjaannya. Oh gitu. Ya, kebetulan saya backgroundnya pertanian. Pertanian. Di mana kuliah? Waktu itu kuliah di UGM, Jogja. Oh, UGM. Saya pikir IPB bukan ya? Bukan. Jadi lulusannya dari Jawa. Oh iya. Lulusan Jawa dari sini. Dari UGM. Oke, UGM pertanian. Jadi waktu itu background saya pertanian, kemudian memang secara passion juga saya memang lebih suka ke alam ya. Suatu ke tanaman, kemudian lingkungan gitu, concern ke pertumbuhan tanaman dan sebagainya. Kemudian didukung dengan karir perjalanan kerja saya memang dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Memang di bidang sempat pertanian. Sebelum di sini kerja di mana? Ada lagi? Sebelumnya saya bekerja di Pionir. Oh gitu. Jadi perusahaan benih jagung hibrida. Oh. Ya. Nyaman ya, betah ya Pak Irfan? Alhamdulillah sampai saat ini ada berapa karyawan di sini? Kalau untuk karyawan tetapnya kita ada total ada 5 ya. Oh, karyawan tetapnya. Ya. Yang lainnya hanya untuk harian. Harian. Oh. Harian. Jadi kan untuk pengelolaan kebun ini kita menggunakan karyawan harian ataupun tenaga harian yang ada di sekitar kebun ini. Oke, jadi satu hal yang menjadi motivasi saya ya khususnya, mungkin motivasi yang lain berbeda juga ya, tapi satu hal bahwa pangan itu akan menjadi sebuah bidang yang memang akan menjadi long lasting ataupun berkepanjangan. Karena setiap orang butuh makan ya. Pasti. Dan makan itu menjadi syarat mutlak untuk kehidupan di dunia ini gitu ya. Betul. Ya. Mungkin dulu orang mengatakan bahwa energi itu akan menjadi sebuah penggerak utama ya. Walaupun makanan juga salah satu bentuk dari bahan energi ya. Nah, kedepannya mungkin suatu saat energi itu akan habis ya. Energi tambang, minyak bumi dan sebagainya. Tetapi makanan pun suatu saat akan menjadi rebutan banyak orang. Dan akan menjadi bahan mungkin sebagai motivasi orang menjajah suatu negara dengan alasan ya, makanan gitu ya. Makanya kan mungkin kalau mengacu orang kelaparan, gak ada makanan, kita nggak ada produksi. Ini ketahanan pangan itu menjadi concern utama. Kalau dengan concern sekarang gitu. Pak Presiden kita dengan swasembada pangan ya itu salah satunya memang salah satunya ke sana ya, menjadikan lagi zaman Soeharto kan sampai ya Pak Soeharto itu swasembada pangan ya. Oke, terakhir Pak Irfan, mungkin ngasih pesan kesan buat kita tim produksi Pratama Produk yang sudah silaturahmi kali kedua ke Pak Irfan, seperti apa bisa disampaikan? Oke, terus terang ini kali kedua kami berkomunikasi ya dengan tim Pratama ini. Waktu sebelumnya kami melakukan juga syuting di sini dan alhamdulillah saat ini masih terjalin silaturahmi dengan tim Pratama dan timnya welcome banget, sangat ramah, kemudian komunikatif ya, kemudian dari sisi profesionalitasnya juga tentunya tidak diragukan lagi ya dalam proses pengambilan syuting, gambar maupun produk akhirnya berupa company profile dan sebagainya ya. Tentunya ini menjadi sebuah catatan buat kami ya, khususnya sebagai pelanggan ataupun customer. Pratama ini profesional dalam dalam bidangnya semacam itu.